Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Raffi Fadluroman dari Prodi S1 Bioinformatika Angkatan 22. Saya dari peminatan backend KSM Anduit akan mempresentasikan mini project yang sudah saya buat. Jadi di sini mini project yang saya buat memiliki tema manajemen reservasi hotel. Dan berikut file data.js-nya, berisi data para pemesan hotel. Dengan propertinya adalah nama pemesan, ID pemesan, nomor telepon, nomor kamar, dan lama menginap dalam hari. Oke, selanjutnya eh, pada file index.js. Di sini eh, dilakukan import modul HTTP dan import data yang diambil dari file data.js. Kemudian di sini dilakukan pembuatan server dengan modul HTTP dan dengan parameter request dan response. Kemudian di sini saya menerapkan objek destructuring, yaitu mengambil nilai URL dan metode yang diambil dari objek request. Kemudian nilai eh, bagian URL tersebut akan dipecah dengan URL slice. Bagian tersebut adalah resource dan params. Kemudian di sini ada response set header, itu untuk mengatur headernya dengan tipe kontennya adalah JSON. Eh, Selanjutnya di sini port yang digunakan adalah port 5000 dan server listan ini untuk mengatur dan untuk memberikan pesan bahwa server tersebut sedang berjalan. Oke, lanjut ke metode yang saya buat. Metode yang pertama yaitu metode get by ID. Jadi ini metode ini untuk mengambil satuan data berdasarkan ID. Jika metodenya adalah get, resource-nya adalah reservasi, dan params, maka eh, akan dilanjutkan untuk mencari data. Itu dengan dibuat variabel single data dan mencarinya dengan ID pemesan yang sesuai dengan params. Kemudian khususnya jika ditemukan, maka dengan fungsi display data, nah fungsi display data ini adalah untuk melakukan operasi asinkronus. Eh, Jika data ditemukan, maka akan mengirim respon berupa message, yaitu data berhasil didapatkan, dan akan mengambilkan data yang dipanggil tadi. Dan kemudian akan diakhiri dengan response end yang akan mengubah objek response data, mengubahnya dalam format JSON. Kemudian jika kasusnya tidak ditemukan, maka akan diatur status code-nya itu adalah 404 dan akan mengirim respon berupa message respons kode 04 data tidak ditemukan. Kemudian akan diakhiri dengan respons end juga. Kemudian selanjutnya adalah metode get lagi. Bedanya adalah metode get ini untuk mengambil seluruh data. Jika metodenya get, resource-nya reservasi, dan tidak params, maka akan mengirim respons seluruh data berhasil didapatkan dan akan menampilkan eh, seluruh datanya. Nah, di sini saya menerapkan split operator, yaitu berupa salinan data dari data yang ada dan kemudian menjadi dengan responsnya juga. Metode selanjutnya yaitu metode post atau create. Nah, jika metodenya adalah post dan resource-nya ada reservasi, maka akan lanjutkan dengan membuat variabel request body. Request body ini adalah untuk menyimpan data dan request on ini adalah untuk mengumpulkan
data. Kemudian, jika data telah ditambahkan, maka akan melanjutkan request on. Nah, request on ini itu adalah eh, akan dijalankan jika data sudah ditambahkan dan akan mengubah format request body menjadi JSON. Nah, data baru yang telah ditambahkan akan dimasukkan ke dalam variabel request data. Kemudian data push ini adalah berguna untuk memasukkan data tersebut ke dalam array data. Kemudian selanjutnya, jika sudah ditambahkan, maka akan memberikan respon data berhasil ditambahkan dan akan menampilkan data baru tersebut. Kemudian diakhiri dengan respons end. Selanjutnya, metode put atau update. Jika metodenya adalah put, resource-nya adalah reservasi, maka akan dilanjutkan membuat variable request body dan mengumpulkan data dengan request on. Jika terjadi pengupdatean data, maka akan dijalankan request on yang ini dan objek request body-nya akan diubah formatnya menjadi JSON. Selanjutnya dibuat variabel data find index eh, mencari dengan mencari ID pemesan yang sesuai dengan params. Kemudian jika kasusnya data tidak ditemukan atau data find indeksnya bernilai -1, maka status kodenya akan diatur menjadi 404 dan akan mengirimkan respon berupa message respons kode 404 data tidak ditemukan dan diakhiri dengan respon end. Kemudian else ini jika data ditemukan for cons key in request body, maksudnya key ini adalah untuk mewakili seluruh properti yang ada pada data seperti nama pemesan, nomor telepon, nama menginap, dan nomor kamar. Kemudian jika key-nya ada pada data find index, maka data tersebut akan diperbarui. Setelah data diperbarui, maka eh, respons status kodenya diatur menjadi 200 dan akan mengirimkan respons yang dibuat dari variabel respons data yang berisi data berhasil diperbarui dan akan menampilkan data yang telah diperbarui dan diakhiri dengan respons end. Selanjutnya, metode yang terakhir itu metode delete. Jika metode delete dan resource-nya adalah reservasi, maka dilanjutkan membuat variabel index. Di sini akan dilakukan pencarian ID pemesan yang sesuai dengan params. Jika data tidak ditemukan atau nilai indeksnya adalah -1, maka status kodenya diatur menjadi 404 dan akan mengirimkan respon berupa message respon kode 404 data tidak ditemukan dan diakhiri dengan respon end. Dan else ini jika data ditemukan, maka data tersebut akan dihapus dengan data splice. Selanjutnya akan mengirimkan respons berupa message, yaitu data berhasil dihapus, dan akan menampilkan data yang sudah dihapus. Dan akan diakhiri dengan respon end. Oke, selanjutnya akan dilakukan tes pada Postman. Sini yang saya lakukan pertama adalah get all atau read all. Itu untuk mengambil seluruh data. Oh, iya.
Nah, eh, di sini sudah dilihat menentukan seluruh data berhasil didapatkan dengan isian seluruh data yang ada. Selanjutnya metode get, tapi ini untuk mengambil eh, data satuan, yaitu dengan saya mencarinya dengan ID pemesannya itu 105. Sekarang kita coba. Nah, data berhasil didapatkan itu dengan nama pemesan Daniel. Itu tadi dengan ID pemesannya adalah 165. Kemudian sini saya akan melakukan metode post, itu ingin masukkan data dengan nama pemesan Budi. Oke. Nah, bisa dilihat tadi kan Budinya tuh belum ada ya di sini ya. Nah, di sini kita lihat data Budi tersebut sudah ditambahkan dengan metode post. Selanjutnya metode update. Di sini saya ingin em, mengupdate pada data pemesan dengan ID 127. Mari kita lihat. 127 dengan nama pemesan Eka. Nah, di sini saya akan menggantinya dengan nama pemesan Anto. Nah, maka kita lihat nama Eka tadi telah diubah menjadi Anto. Kemudian di sini kita bisa ubah juga, nah, misalkan nomor kamarnya. Nah, nomor kamarnya sudah diganti menjadi 30. Oke, selanjutnya metode delete. Itu saya ingin menghapus data pemesan dengan ID-nya yaitu 151. Jadi kita lihat ID 151 adalah Asep. Di sini saya akan menghapus data pemesan dengan nama Asep. Nah, sudah kita lihat data dengan nama pemesan Asep sudah dihapus. Oke, itu semua adalah metode yang saya terapkan pada mini project saya. Oke, itu saja penjelasan mini project dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.